Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu arsalahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'ala ad-din kullihi walau karihal kafirun. Amma ba'du fa inni usikum wa nafsi bitaqwallah. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil 'azim a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Alhamdulillah, kita masih diberikan oleh Allah kesempatan untuk hidup dan masih beriman sampai sore hari ini. Maka semoga keimanan dan keislaman kita ini mampu dikuatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dan kita dijaga oleh Allah keimanan kita ini hingga kita wafat. Karena itu seringkali Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam memberikan kalimat pembuka di setiap kesempatan tausiah beliau, di setiap kesempatan taklim beliau, atau di setiap kesempatan mau'idhah hasanah beliau kepada para sahabatnya dengan mengutip surat Al-Imran ayat 102, yang mana ayat ini memberikan pesan yang kuat untuk menjaga takwa dengan benar. Karena ada orang yang mengaku bertakwa tapi dia tidak menunaikannya dengan benar. Maka turunlah surat Al-Imran ayat 102. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullah. Hei orang-orang yang beriman, hei orang-orang yang merasa di dalam hatinya beriman kepada Allah. Berarti kalimat ya ayyuhalladzina amanu ini untuk semua manusia yang merasa dirinya beriman kepada Allah. Kalimat ya ayyuhalladzina amanu disebutkan oleh Allah di dalam Al-Quran sebanyak 68 kali. Lalu kemudian huruf ya atau wahai, ya. Huruf ya itu kalau di ilmu nahwu artinya harfun nida, panggilan. Huruf ya disebutkan di dalam Al-Quran oleh Allah sebanyak 361 kali. Itu nida lil qarib walil mutawassit walil ba'id. Maka kalimat ya di dalam Al-Quran yang sangat banyak tersebut itu panggilannya untuk orang yang dekat atau orang yang menengah atau orang yang jauh oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi apabila disandingkan ayat ini pada iman, ya, artinya seakan-akan Allah itu ingin memanggil hambanya yang imannya itu dekat atau yang imannya itu jauh atau yang imannya itu sedang. Maka ketika azan Allah memanggil hambanya, ya, Allah memanggil hambanya. Ada yang mereka imannya dengan jarak yang dekat. Contohnya hari ini azan asar jam 2:45. Akan tetapi jam 2:30 sebelum azan ada yang sudah datang ke masjid. Maka itu tanda iman seseorang itu dekat kepada Allah. Kemudian ada lagi orang yang imannya itu tengah-tengah, ya. Ketika sudah azan lalu qomat, ya, lalu imam mengangkat kedua tangannya untuk takbiratul ihram, ya, maka dia baru datang. Gak ada masalah, itu panggilan iman yang orang-orang yang sedang, ya. Ada lagi orang-orang yang memang dipanggil oleh Allah dengan azannya, ya, tapi belum
hatinya untuk dekat ke masjid untuk sholat, maka dia itu termasuk kalimat panggilan ya, yang panggilan yang jauh. Maka di sini ma'asyiral hadirin, para jamaah Masjid Al-Khair, ya ayyuhalladzina amanu, ya kalau di dalam ilmu nahwu tadi apa? Harfun nida. Disebutkan artinya ya, itu artinya panggilan, ya panggilan. Berapa kali Allah memanggil atau Allah mengatakan di dalam firman ya di dalam Al-Quran, yaitu sebanyak 361 kali. Alladzina, ya, alladzina itu artinya ismun mausul, ya. Disebutkan oleh Allah alladzina. Kalau diartikan bahasa Indonesia artinya itu alladzina itu yang, ya. Alladzina disebutkan di dalam Al-Quran sebanyak 1080 kali. Itu Allah menunjuk kepada semua orang, baik yang beriman atau yang tidak beriman. Alladzina. Berapa kali Allah memanggil atau Allah mengatakan alladzina di dalam Al-Quran? 1080 kali. Ya, iman orang, jadi orang yang dipanggil oleh Allah itu di dalam Al-Quran ya ayyuhalladzina amanu, itu artinya orang kecil, anak-anak kecil, yang tua, yang muda, ya, yang masih kecil, yang sudah besar, sepanjang dia masih punya merasa iman, ya, maka jaga iman itu dengan takwa. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha, wahai orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah. Surat Al-Imran ayat 102. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya, harfun nida, panggilan, ya. Kemudian alladzin, berapa kali tadi ya? Itu disebutkan oleh Allah di dalam Al-Quran 361 kali. Alladzina disebutkan di dalam Al-Quran 1080 kali, ya. Lalu kemudian jaga iman itu dengan meningkatkan sifat takwa. Takwa itu cara kita menjaga iman. Kalau seseorang tidak mengerjakan takwa, maka imannya akan terus turun. Apalagi kalau manusia tersebut berbuat maksiat, ya. Takwa itu mengajak seseorang untuk meningkatkan iman. Lawannya takwa adalah nafsu. Nafsu itu mengajak seseorang untuk maksiat, ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat Yusuf ayat 53, "Wa ma ubirru nafsi innan nafsa la'ammaratun bisu." Sesungguhnya manusia itu memiliki nafsu. Makanya kalau manusia ingin menghilangkan nafsunya, maka dia harus meningkatkan sifat takwanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada manusia yang sempurna, karena manusia itu punya nafsu, ya. Dan ingat, nafsu itu yang membawa manusia ke dalam keburukan. Lalu ma'asyiral hadirin, nafsu disebutkan di dalam Al-Quran sebanyak 115 kali. Lalu kemudian takwa disebutkan, kata takwa di dalam Al-Quran juga 115 kali, ya. Yang mengajak takwa adalah malaikat. Malaikat, katakan malaikat di Al-Quran itu disebutkan sebanyak 88 kali. Yang mengajak nafsu adalah setan. Setan itu disebutkan oleh Allah di dalam Al-Quran juga sebanyak 88 kali. Jadi kalau seseorang ingin memperinci Al-Quran, subhanallah, pasti hidupnya enak, ya, pasti nikmat, pasti apapun gundah gulana yang dia alami, rasa sumpek yang dia bingung, yang dia alami, pasti hilang. Karena dengan Al-Quran orang itu menghilangkan sifat-sifat buruknya. Maka ma'asyiral hadirin, para jamaah, jadi kalau orang tidak mampu meningkatkan takwanya, maka nafsunya pasti naik, ya. Seseorang nggak bisa meningkatkan takwa, pasti nafsunya sedang naik. Kalau nafsunya naik, maksiatnya berpotensi lebih besar dikerjakan daripada amal baiknya, ya. Besar kemungkinan orang
itu berbuat amal atau perbuatan yang salah daripada perbuatan amal solehnya. Maka seseorang kalau pengen nafsunya berhenti, maka caranya dengan meningkatkan imannya. Kalau dia ingin meningkatkan iman, maka semakin hari wajib semakin bertakwa. Karena takwa dengan iman ini hukumnya berkaitan. Ma'asyiral hadirin, karena itu menguatkan iman kata Allah ialah tingkatkan takwa, ya. Bagaimana cara meningkatkan takwa? Allah Subhanahu wa taala sudah memberikan kuncinya kepada kita semua. Takwa itu terwujudnya dengan amal soleh. Kalau panjenengan sudah pengen takwa, merasa dirinya sudah beriman, merasa dirinya sudah bertakwa, semua itu tidak mungkin bisa terwujud kalau panjenengan tidak pernah amal soleh. Jadi orang yang beriman, bertakwa, kuncinya dia harus amal soleh. Makanya sering ada ayat yang menyebutkan takwa, ayatnya itu selalu berkesinambungan, selalu berkelanjutan dengan amal soleh. Contohnya sekarang surat Al-Baqarah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Orang yang mau bertakwa, ya, dia harus mengetahui ghaib, dia harus percaya kepada Allah, dia harus percaya kepada malaikat-malaikat Allah, dia harus percaya kepada nabi-nabinya, dia harus percaya kepada rasul-rasulnya. Lil ghaibi, kemudian di ayat yang ketiga, wa yuqimunas sholata, dan mendirikan sholat. Jadi kalau ada orang yang merasa dirinya beriman, merasa dirinya bertakwa kepada Allah, tapi tidak sholat, berarti dia dipastikan oleh Al-Quran tidak punya iman, tidak punya takwa. Fana'udzubillahi min dzalik. Karena ini ancaman yang berat oleh Allah, ya. Jadi kita apabila diminta oleh Allah menunaikan sholat, itu cara Allah menjaga iman kita. Makanya ciri orang yang beriman itu lihat amal solehnya. Kalau tidak ada amal solehnya, maka patut diduga imannya bermasalah, ya. Seringkali kata iman dalam Al-Quran itu dikaitkan dengan amal soleh. Contoh lain, ya, surat Al-Asr, ya, wal asr innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Ya kan? Orang yang mau beriman pasti harus amal soleh. Makanya kalau seseorang ingin meningkatkan imannya, dia harus punya takwa. Kalau sudah punya iman dan takwa, dia harus amal soleh, ya. Jadi hati-hati kalau ada yang merasa beriman tapi tidak ada amal solehnya, patut diduga imannya bermasalah. Karena itu kalau ada orang diminta menunaikan sholat, ya, maka itu tanda imannya kuat kepada Allah. Masih dia itu masih bisa membuktikan imannya kepada Allah dengan sholat, ya. Jika ada yang masih berkata nggak apa-apa, yang penting percaya kali Gusti Allah, nggak sholat tidak masalah, berarti dia sudah dipastikan oleh Al-Quran tidak beriman. Fana'udzubillahi min dzalik. Karena di dalam agama Islam ini, percaya kepada Allah itu bukan hanya mengatakan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, melainkan dia juga harus menjalankan seluruh hal-hal yang diperintahkan oleh Allah. Yang pertama yaitu ibadah sholat. Maka jangankan orang yang beriman itu sholat, ya, ketika mendengarkan suara adzan, Allahu Akbar, ya, hatinya sudah mulai bergetar. Jangankan pas sholat, pas mendengar suara adzan, Allahu Akbar, hatinya sudah getar. Mengapa? Di surat Al-Anfal ayat 2 Allah mengatakan innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Seorang mukmin itu yang benar-benar mukmin, apabila disebutkan namanya Allah di hadapannya, wajilat, bergetar hatinya. Belum sholat saja dengar kalimat Allahu Akbar, semua dia tinggalkan.
dia langsung bergegas untuk wudu dan menuju untuk panggilan Allah, yaitu ibadah sholat. Ya. Nah, jadi itu termasuk iman nida lil qarib. Untuk yang tadi sudah kita bahas ya, dalam nahwu ya itu ada nida ada panggilan untuk orang-orang yang dekat, panggilan yang memang kekasih Allah. Kalau sudah dengar adzan hatinya itu bergetar ya, itu panggilan bagi orang-orang yang memang dekat dengan Allah. Bagi yang tidak dekat sama Allah pun masih ada ya. Jadi amalan itu, jadi orang-orang itu belum mengerjakan sholatnya itu sudah bergetar hatinya. Contoh lain ya, contoh lain misalnya tadi adzan sudah selesai, la ilaha illallah, sesama teman adzan, oh iya kak Bobo tolong komat. Nah itu bergetar, imannya ada, cuman imannya beda dengan iman yang tadi. Dengar Allahu Akbar hatinya getar, itu beda ya. Jadi ada yang dengar adzan sampai selesai, qomat sampai selesai, ayo sholat. Nah itu masih ada imannya. Para ahli mufassir mengatakan orang-orang yang memang hatinya yang luar biasa dekat kepada Allah, sebelum adzan dia sudah standby, dia sudah ada di masjid untuk menyambut waktunya adzan. Itu imannya sudah paling dekatnya manusia, seorang hamba kepada Allah. Ada lagi imannya mutawassit, imannya sedang ya. Pas wayai adzan ngejawab ya, baca doa tapi sik ngenteni qomat ya kan, ngenteni qomat. Ada, enggak apa-apa, masih ada imannya. Tapi imannya dia dikategorikan oleh para ulama, imannya itu masih sedang-sedang saja. Dan iman yang paling parah adalah dia sudah dengar adzan, dia sudah dengar qomat, sudah ditunaikan sholat fardu di masjid, selesai sholat fardunya di masjid, bahkan dia tidak mau sholat, maka sudah dia wajib dipertanyakan keimanannya dia kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi seseorang tidak ada batasan. Apabila dia tidak bisa menunaikan ibadah sholatnya bersama imam, dia bisa masbuk. Seandainya tidak bisa masbuk, semampunya dia jangan sampai waktu keluar sholat dia tidak sholat ya. Maka amal soleh itu punya tingkatan-tingkatan. Di antara tingkatan amal soleh yang paling tinggi adalah orang yang mau belajar Al-Quran ya, dan mengamalkannya dalam kehidupan, baik tafsirnya, baik isi kandungannya, baik bacaannya, apalagi kalau memahaminya dan mengamalkannya ya. Maka muncullah keterangan Nabi Muhammad SAW dalam salah satu hadisnya yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Imam Bukhari ini Pak tidak pernah ketemu Nabi, tapi beliau Imam Bukhari ini paling banyak meriwayatkan hadis ya. Ya, jadi Imam Bukhari ini meriwayatkan hadis, tapi beliau tidak hidup zaman Nabi. Ya, beliau memang tidak berjumpa dengan Nabi, tapi beliau itu paling banyak meriwayatkan hadis. Bahkan hadisnya tersebut, hadis yang diriwayatkan oleh beliau tersebut as-sahihain, pasti sahih ucapannya dari Rasulullah SAW. Kalau sahihain artinya rawahu Bukhari wa Muslim ya. Kalau yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari ini pasti hadisnya itu benar. Maka hadisnya disebutkan dari Imam Bukhari, disampaikan lagi bertemu dengan sahabat namanya Hajjaj ya, sampai kepada sahabat Sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, berjumpa dengan sahabat Sayyidina Ali karamallahu wajhu radhiyallahu anhuma. Rasulullah SAW bersabda, khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamah. Sebaik-baiknya kalian, kata Rasulullah. Jadi di antara kita ini, orang yang paling baik di antara kita adalah mereka yang paling mau belajar Al-Quran. Khairukum man ta'allamal Quran. Sebaik-baiknya di antara kalian ini yang orang baik, dialah mereka yang mau belajar Al-Quran dan mau mengajarinya. Panjenengan punya ilmu alif ba ta, jangan nunggu anak-anak jenengan diserahkan ke ustadznya di TPQ. Ajari anak-anak jenengan dari rumah jenengan dulu. Karena amal jariah yang ada di rumah yang Anda punya itu dari anak-anak Anda. Setiap bacaan Bismillahirrahmanirrahim Anda sudah ajarkan anak Anda umur 3 tahun, sebelum ke gurunya, sebelum ke ustadznya, sebelum ke ustadzanya ya. Anda sudah dapat amal jariah dulu. Selama hidup anak Anda itu sampai dia dewasa, sampai punya anak cucu, dia baca surat Al-Fatihah, dia baca Bismillah, maka pahalanya jenengan dapat. Jadi gak impek sama ustadz dewe ya. Jadi apapun, bacakan surat Al-Fatihah
ya, ketika anak Anda masih usia belum baligh, usia masih 3 tahun, 2 tahun, ajarkan dia, dekatkan dia dengan Al-Quran. Kemudian ajari dia dari kecil sebelum tidur membaca ayat kursi, sebelum tidur membaca surat Al-Ikhlas, sebelum tidur membaca surat Al-Falaq, sebelum tidur membaca surat An-Nas. Jadi ketika dia sudah mau masuk TK, dia sudah paham Al-Fatihah, dia sudah paham ayat kursi, karena jenengan sudah ngambil dulu ini amal jenengan dulu, ya. Maka dakwah itu kalau tanpa ilmu mustahil, Bapak, ya. Dakwah tanpa ilmu mustahil. Orang yang beriman, orang punya iman, orang duwe iman iku gak duwe ilmu juga mustahil, ya. Kalau orang sudah beriman tidak punya ilmu mustahil. Jadi contohnya orang yang beriman pasti punya ilmu. Kalau orang beriman tidak punya ilmu, itu dia besok sholat subuhnya 3 rakaat. Orang punya iman tapi tidak punya ilmu, sunnahnya kan puasa Daud. Puasa Daud itu 1 hari puasa, besok enggak. 1 hari puasa, besok enggak. Kalau orang iman tidak punya ilmu, dia sholat Daud. Hari ini sholat, besok enggak. Lusa sholat, besok enggak. Bahaya. Makanya orang yang beriman itu dia harus wajib memiliki ilmu, ya. Maka kalau ada yang beranggapan baca surat Yusuf yang seperti kami sampaikan kemarin, biar anaknya ganteng, ya, usia 4 bulan, ya, maka itu bisa dipastikan keliru, ya. Yang benar itu ketika anaknya lahir, seseorang ayah mengajari anaknya seperti Nabi Yakub mengajari Nabi Yusuf, sehingga dia menjadi seseorang berkepribadian yang baik ketika sudah besar, ya. Atau yang pengen ayu, pengen cantik, pengen solehah, baca surat Maryam. Bukan seperti itu. Saya cari lagi, tidak ada, ya. Yang betul itu ketika anaknya lahir, seorang tuanya itu mendidik anaknya seperti didikannya Allah kepada Siti Maryam. Itu yang betul, ya. Maka surat Yusuf, ya, seperti yang sudah kita bahas kemarin, disebutkan oleh para ulama, di antaranya banyak pesan, hikmah dan manfaat bagi kehidupan, ya. Di semua surat sebenarnya, dari surat Al-Baqarah sampai surat An-Nas. Dalam Al-Quran ada berapa surat, Pak? Ada berapa surat dalam Al-Quran? Anak-anak saya ini berapa? Ada berapa surat dalam Al-Quran, Rek? Ada 114. Dimulai dari ayat yang surat pertama Al-Baqarah dan diakhiri ayat yang surat terakhir surat An-Nas. Surat Yusuf ini adalah surat ke-12. Surat ke-12. Surat keberapa? Ke-12, ya. Maka surat Yusuf ini disebutkan oleh para ulama di antara surat-surat yang memiliki banyak hikmah, ya. Sebenarnya semua surat di Al-Quran itu punya banyak hal-hal yang istimewa, tapi di surat Yusuf ini, Pak, ya, banyak menceritakan sebuah kisah lengkap, sempurna, luar biasa di kehidupan yang manusia pasti akan merasakannya, ya. Surat Yusuf ini yang sudah kita bahas kemarin, ya. Kisah di dalam surat Yusuf ini, ya, boleh jadi akan sama dialami oleh orang-orang setelah Nabi Yusuf, ya. Walaupun peristiwanya berbeda, tapi rasanya itu sama, ya. Misal ini, mohon maaf, ada yang pernah punya saudara yang mungkin iri sama panjenengan? Ada, ya. Biasanya kan ada. Sak duluran itu iri, dengki itu ada, ya. Atau ada yang punya anak, mungkin punya anak 3, ya. Ada salah satu di antara mereka berselisih, tukaran, ya. Berselisih sampai bingung ini, ya, rebutan permen, bingung cara mendamaikannya. Nah, ini repot nih, bahaya. Dari kecil seseorang orang tua yang dia tidak bisa mengerti cara untuk mendamaikan anaknya yang rebutan permen, ketika besar rebutan warisan akan ada pertumpahan darah. Maka di surat Yusuf ini mengajarkan kepada kita semua, ya, mengajarkan kepada kita semua cara bagaimana keluarga agar terhindar dari sifat iri hati, dan bagaimana cara mendamaikan saudara di sebuah keluarga sampai harmoni di kemudian hari, ya. Surat Yusuf ini
juga menghadirkan ujian yang komplit ya dalam kehidupan manusia sebenarnya, bukan kepada kehidupan Nabi saja seperti yang sudah kita bahas kemarin. Surat Yusuf ini bukan ceritanya untuk Nabi Muhammad saja, ini memang turunnya kepada Nabi Muhammad dan kepada kaum Quraisy yang ada di Mekah, tapi sebenarnya ini ceritanya untuk kita sebagai umat manusia yang beriman ya. Turunnya surat Yusuf ya ketika itu yang sudah kita bahas juga kemarin, cobaan Rasulullah SAW mulai ditekan oleh kafir Quraisy, mulai ada ancaman pembunuhan, mulai ada ancaman yang menghina beliau, mengolok-olok beliau, mencaci maki beliau. Turun surat Yusuf ketika Nabi Muhammad sedang sakit ya. Rasulullah nggak kuat, sakitnya Nabi itu beda dengan sakitnya kita, Pak. Yang merasa sakitnya hari ini paling merasa sakit luar biasa, tidak ada apa-apanya sakitnya kita di hadapan Nabi Muhammad. Tapi Allah menghibur Nabi Muhammad dengan menurunkan kisah Nabi Ayub ya. Makanya ada kalau menjenguk orang sakit, kita biasa ngomong sabar Ayub ya, sabari Nabi Ayub. Jadi ketika Nabi Muhammad sedang sakitnya luar biasa ya, turunlah surat atau turunlah kisah Nabi Ayub. Saat saat dilecehkan, didolimi, turunlah surat Yunus ya. Nanti ada cerita lagi Nabi Yunus itu sampai saking didoliminya beliau sampai masuk ke laut dan dimakan ikan hiu yontek ikan paus ya, hiu, selesai, wassalamualaikum. Karena ingat, Nabi itu seperti kita, Pak. Nabi itu manusia seperti kita, tapi para nabi itu laisa lakal bashar. Mereka manusia tapi tidak seperti manusia, khususnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya. Ketika beliau sedang dimusuhi dengan benar-benar di kota Mekah, turunlah ya kisahnya Nabi Isa. Saat diusir dari Mekah, turunlah kisahnya Nabi Ibrahim ya. Yang menarik, ketika sudah luar biasa ancamannya Nabi Muhammad ancaman kaum kafir Quraisy kepada Nabi Muhammad, turunlah surat Yusuf. Dan kemudian tidak lama kemudian Nabi Muhammad hijrah dari Mekah ke Madinah bersama sahabat Khalifatul Rasulullah Sayyidina Abi Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Kemudian ma'asyiral hadirin, Nabi Muhammad itu dari kecil memang dirawat ya. Beliau tidak ada ayah ya, beliau punya ibu sebentar ngalaminya ya, tapi beliau ada orang-orang yang menyayangi ya. Di antaranya paman beliau yang luar biasa menyayangi beliau, kemudian kakek beliau yang luar biasa, para sahabat-sahabat beliau yang menyayangi beliau luar biasa. Berbeda dengan Nabi Yusuf. Nabi Yusuf ini dari kecil, yang ada anak-anak kita sekarang ini, dari kecil ini sudah diuji ya. Diujinya bagaimana? Beliau sudah dimusuhi saduluran, sudah dimusuhi dengan saudaranya. Nabi Yusuf ini punya saudara 12 orang. 10 saudaranya ini memusuhi Nabi Yusuf, kecuali adik beliau yang terakhir nomor 12. Jadi tidak akur ini. Dari 10 saudara memang Nabi Yusuf sudah diuji luar biasa. Nabi Yusuf sudah dimusuhi oleh saudaranya, mereka iri hati dengan beliau. Di antara yang sudah kami sampaikan kemarin, apa itu? Nabi Yusuf memiliki ketampanan ya, beda, tampan. Kemudian beliau juga memiliki kepintaran ya. Sebelum beliau cerita kepada ayahnya tentang mimpi ya. Tapi Nabi Yusuf ini sudah dihasuti, sudah diiri sama saudara-saudaranya, bahkan enggak 1, 10 bayangkan. Nabi Yusuf diiri oleh saudara-saudaranya, bahkan beliau saking dimusuhinya, saking iri dengkinya saduluran ini, bukan hanya gak diajak bicara saja, sampai dicemplung ke sumur, Pak. Ujiannya Nabi Yusuf luar biasa. Dilemparkan ke sumur, sampai dijual, sampai beliau itu dijadikan budak, sampai beliau, waduh, luar biasa ujian beliau Nabi Yusuf alaihissalam ya. Maka ketika remaja, itu ketika kecil saja sudah dimusuhi sama saudara-saudaranya. Ketika remaja difitnah, digoda oleh perempuan, ya, dimasukkan ke penjara, dihukum dengan cara-cara yang brutal di dalam penjara, ya. Mengalami hal-hal yang memang puncaknya penyiksaan Nabi Yusuf. Tapi endingnya, terakhirnya Nabi Yusuf alaihissalam Allah berikan, Allah gantikan hidupnya dengan kehidupan yang indah. Maka bagaimana cara menyikapi
rasa sedihnya Nabi Yusuf ini, kita harus mempelajari ilmu tafsir. Bahkan kita insya Allah bersama-sama akan belajar ilmu tafsir dari surat Yusuf ini, ya. Ma'asyiral hadirin, para jamaah Masjid Al Khair rahimani wa rahimakumullah, ya. Kemarin sudah kita bahas tentang awal ayat surat Yusuf, alif lam ra, ya, alif lam ra. Itu disebut huruf muqatta'ah, ya, huruf muqatta'ah, ya. Jadi orang-orang yang huruf muqatta'ah itu ada 29 di dalam Al-Qur'an. Huruf muqatta'ah ada berapa? 29 di dalam Al-Quran. Huruf muqatta'ah itu ada 1 huruf, ada 2 huruf, ada 3 huruf, ada 4 huruf, ada 5 huruf, selesai, ya. Huruf muqatta'ah ada 5, ya. Ada 5 macam, yaitu yang 1 huruf. Contohnya kalau di awal surat kita biasanya baca huruf surat apa? Bismillahirrahmanirrahim. Nun. Wes mari ikut toh. Nun toh. Itu 1 huruf. Kemudian ada lagi surat apa lagi? Surat yang 1 muqatta'ah. Shad. Ya. Itu muqatta'ah yang macamnya memang ada 1 huruf. Ada lagi huruf muqatta'ah yang 2 huruf. Contohnya apa? Bismillahirrahmanirrahim. Yasin. Itu muqatta'ah 2 huruf. Toha. Kemudian ada lagi huruf muqatta'ah yang 3 huruf. Alif lam mim. Alif lam ra. Itu huruf muqatta'ah yang ada 3 huruf. Lalu kemudian huruf muqatta'ah yang ada 4 huruf. Contohnya apa? Alif lam mim shad atau ro, ya seperti itu. Yang terakhir mentok huruf muqatta'ah ada 5 huruf. Apa itu? Kaf ha ya ain shad, ya. Apa makna huruf-huruf tersebut sudah kita bahas kemarin, ya. Ya, makanya orang yang mau belajar Al-Qur'an ini harus bitalaqi bisyekh, harus bertemu dengan guru. Kalau baca Al-Quran nggak ada gurunya, para guru-guru kami mengatakan gurunya adalah setan, ya. Bayangkan orang yang pengen ngaji Al-Quran tapi tidak punya guru, bisa dipastikan bacaan Al-Qurannya banyak yang salah, bisa dipastikan, ya. Karena perlu diketahui Al-Quran yang saat ini ada di kita, Pak, ini nggak murni langsung turun dari Nabi Muhammad ke kita langsung seperti sekarang, enggak. Dulu tidak ada harokatnya. Dulu tidak ada langsung bentukan kertas-kertas seperti zaman sekarang. Dulu tidak ada harokat, dulu ditulis di pelepah kurma, ditulis di di tulang yang sudah disucikan, di batu-batuan. Para sahabat seperti itu ikhtiarnya, ya. Alhamdulillah kita sudah enak luar biasa, sudah ada Al-Quran, bahkan di handphone kita sudah ada. Tinggal kita aja mau nggak kita meningkatkan iman kita kepada Allah dengan ngaji Al-Quran, ya. Maka harokat itu baru ada di tahun 150 Hijriah. Harokat ini yang panjenengan baca alif lam mim dzalika fathah kasroh dhamma fathaten dhammaten kasroten, itu semua baru ada di tahun 150 Hijriah. Ya, siapa yang menulisnya? Seorang ahli nahwu yang bernama Khalil bin Ahmad Al-Farahidi. Beliau luar biasa, berjihad luar biasa. Sampai hari ini kita baca Al-Quran yang sudah ada harokatnya. Coba dulu gak ada harokatnya. Contoh misalnya ada huruf alif lam mim. Apakah bacaannya alif lam mim semua? Belum tentu. Ada kan surat Al-Insyirah, alam nashrah, loh. Ya apa bedakan mana yang alif lam mim, mana yang alam nashrah, mana yang alam taro kaifa fa'ala rabbuka? Alam semua kan? Nah, dengan jasa beliau, ya, ulama ahli nahwu tersebut Khalil bin Ahmad Al-Farahidi ini di tahun 150 Hijriah akhirnya Al-Quran berwujudkan seperti hari ini yang kita baca. Alhamdulillah. Kemudian ma'asyiral hadirin, melanjutkan di surat Yusuf ayat 9. Kemarin kita sampai surat Yusuf ayat 8. Allah Subhanahu wa taala
meneruskan di dalam ayatnya, idz qalu la yusuf wa akhuhu ahabbu ila abina minna wa nahnu usbah inna abana lafi dhalalim mubin. Saya ulangi ayat yang ke-8. Artinya, ingatlah ketika saudara-saudaranya Yusuf ini, 10 orang ini ya, berkata, sesungguhnya ini suudzonnya sudah mulai muncul. Saduluran ini rasa buruk sangka ini sudah mulai muncul. Sesungguhnya ini ngobrol, 10 orang ini saling ngobrol. Sesungguhnya ayah kita ini lebih condong ke Yusuf, lebih cintanya ke Yusuf, enggak ke kita ya. Kemudian ini inna abana lafi dhalalim mubin, sesungguhnya ayah kita ini dalam kekeliruan yang nyata. Lalu disebutkan di ayat 9 selanjutnya, uqtulu Yusufa, maka bunuhlah Yusuf. Ada satu saudaranya Yusuf ini mulai ada usul. Nah, ini usul setan ini datang. Ya, apa caranya kalau kita bunuh saudara kita Yusuf ini? Gimana? Uqtulu Yusufa awid rahuhu ardon yakhul lakum wajhu abikum wa takunu min ba'dihi qauman sholihin. Ya, atau ada lagi ya. Dalam musyawarah ini ada saudaranya yang usul supaya Yusuf dibunuh, dibuang ke tempat yang jauh supaya ayahnya ini tidak ingat lagi atau lupa kepada Yusuf. Sudah, akhirnya cinta sama kita. Ya, apa menurut kalian? Musyawarah ini musyawarah yang ini adalah musyawarah yang tidak diperbolehkan, musyawarah dengan sesuatu yang batil ya. Lalu kemudian di antara duluran ini, saudaraan ini ya. Nah, ini yang usul Nabi Yusuf supaya dibunuh ya. Bila Yusuf sudah meninggal dan sudah tidak ada di negeri ini, saking bencinya sama Nabi Yusuf, tentulah ayah kita ya tidak lagi memperhatikan Yusuf. Sudah lupa pasti. Maka ini adalah sebuah memang benar ini saudaranya yang usul mengatakan ini sebuah kriminal, tapi gak apa-apa. Sekarang kita bunuh, terus kita sholat taubat. Ya, apa menurut kalian? Nah, saudaraan ini 10-an ini sudah rencana busuk. Lalu kemudian di surat Yusuf ayat 11 atau di ayat 10-nya, qala qailum minhum la taqtulu Yusufa. Salah seorang di antara mereka mengatakan, janganlah kalian membunuh Yusuf. Nah, ono sing gak setuju. Ojo, nek membunuh terlalu ekstrim, istilahnya seperti itu ya. Qala qailum minhum la taqtulu Yusufa wa alquhu fi ghayabatil jubbi yaltaqithu ba'dus sayyarati in kuntum fa'ilin. Nah, tapi podo ae sama aja, gak usah dibunuh. Tapi ada usul aneh, ada usul lagi. Apa? Bagaimana kalau kita masukkan Yusuf ke dalam sumur? Tuh, usulannya memang benar gak bunuh, cuman yo podo gak enak, ya kan? Masukkan saja Yusuf ke sumur, diikat. Lalu ketika sudah dimasukkan sumur, nanti biasanya di sumur itu ada orang-orang musafir yang lewat. Kalau ditemukan musafir, pasti dia diambil, dibawa ke negeri-negeri lain, keluar dari negeri kita ini Mesir. Ya. Nah, kemudian rupanya di antara saudara Nabi Yusuf ini masih ada yang takut. Memang sifatnya manusia, fitrahnya manusia itu, Pak. Pasti dia fitrahnya manusia ini suci. Mustahil orang berbuat dosa gak nyesel, mustahil. Kalau ada di antara kita yang berbuat dosa nggak nyesel, berarti dia sudah levelnya selevel dengan iblis. Kita manusia biasa ini berbuat dosa, pasti ada titik kita nyesel itu ada. Berarti itu tandanya iman kita masih ada, cuman iman kita masih di bawah. Makanya harus dinaikkan. Di antaranya dinaikkan bagaimana caranya? Yang sudah kami sampaikan tadi di awal, sholat. Cara menaikkan iman yang luar biasa itu sholat 5 waktu. Biasakan, saya malu, saya nggak bisa sungkan. Gak ada rasa sungkan. Sholat dulu. Ajari istri anak Anda di hadapan Anda. Sudah terbiasa sholat, baru injakkan kaki di masjid. Jangan sampai kita sholatnya bukan di belakang imam, melainkan sudah sholatnya di depan imam alias wis diusung jadi jenazah. Jangan ya. Maka
Ini kesempatan kita untuk taubatan nasuha. Bulan Ramadan tahun ini alhamdulillah kita bisa dapati dengan sehat walafiat. Berapa jamaah masjid yang ada di kita ini tahun lalu bersama kita, duduk bersama. Kalau dilihat rekaman CCTV sudah kadaluarsa ya. Tapi berapa banyak di antara saudara-saudara kita tahun lalu, 2 tahun lalu mereka ada hadir di majelis ini, tapi tahun ini sudah tidak ada. Maka semoga Allah rahmati kuburnya, Allah lapangkan kuburnya, Allah jadikan kuburnya raudhun min riyadil jannah. Dan mudah-mudahan kita yang masih hidup, masih sehat ini, mudah-mudahan kita diberikan sehat afiat untuk berjumpa dengan bulan Ramadan tahun depan, bisa menyelesaikan Ramadan tahun ini dalam keadaan sehat walafiat. Kemudian ma'asyiral hadirin ya, saudaranya Nabi Yusuf ini ada yang mengusulkan agar dimasukkan ke dalam sumur. Tapi pinternya saudaranya ini ngomong, tadi kan ada yang usul kalau bunuh habis itu taubatan nasuha pasti ayah kita suka. Ini disebutkan di tafsir seperti itu. Nah sekarang yang usul supaya Nabi Yusuf dimasukkan ke sumur juga sama. Kita masukkan Yusuf ke dalam sumur, kita taubatan nasuha, kita ngomong ke ayah kita, Yusuf sudah gak ada. Ikhlas ya. Akhirnya usulan ini disepakati ya. Mereka sudah bertekad dalam hati untuk menyelesaikannya ya. Kemudian di surat Yusuf ayat 11 Allah berfirman atau Allah menceritakan ini kepada Nabi Muhammad, qalu ya abana malaka la ta'manna ala Yusuf wa inna lahu lanasihun. Mereka berkata, sadulurannya Nabi Yusuf ini berkata, wahai ayah kami, mengapa engkau enggak percaya kepada kami? Mengapa engkau tidak percaya kepada kami tentang saudara kami Yusuf ini? Padahal sesungguhnya kami ini benar-benar pengen berbagi kebahagiaan kepadanya. Nah, mulai dirayu sekarang ayahnya ya. Pada ayat ini terbayang jelas bahwasannya kecurigaan Nabi Yakub sudah muncul. Loh, kok moro-moro tiba-tiba anak-anakku yang lain ini cinta sama Yusuf, biasanya hasud sama Yusuf. Tapi kok tiba-tiba 10 saudaranya ini ngomong, ayahku, kenapa kok kamu tidak mau, kenapa kok Yusuf ini sering disembunyikan sama engkau? Kenapa kok gak disuruh main sama kami? Ya, kemudian disebutkan di tafsir, ayo ayahku, berilah izin kami supaya kami bisa ngajak Yusuf jalan-jalan ke tempat lapangan yang luas. Kita akan lari-lari di sana. Kita akan main domba di sana. Main dengan biasanya menggembala kambing. Kita akan gembira, kita akan senang ya. Kita akan melihat Yusuf juga senang seperti hanya engkau melihat kami senang, Yusuf juga senang. Kita akan makan makanan yang enak. Ayo ayahku, izinkan kami untuk bawa Yusuf ini jalan-jalan. Nah, ini mulai curiga sekarang. Nabi Yakub alaihissalam mulai curiga. Gak ono kabar, tidak ada cerita, tidak ada kabar apa-apa. Tiba-tiba saudaraannya ini mengajak Yusuf untuk jalan-jalan. Maka kemudian nanti akan dijelaskan di surat Yusuf selanjutnya apa saja yang dilakukan oleh saudara-saudaranya ini. Insya Allah Ta'ala kita dipertemukan di hari Rabu minggu depan dalam keadaan sehat walafiat untuk membahas tafsir surat Yusuf ini sampai selesai insya Allah Ta'ala. Wallahu a'lamu bis-shawab. Alamana wa masyayikhina wa alamana wa salafuna wa bikulli niyatin salihah jami'an syamilan fi khairin wa lutfin wa afiyah wa ila hadratin nabi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bi sirril asraril fatihah.